Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sobat-sobat, sedulur-dulur Langes Dimar dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini Langes Dimar akan bercerita tentang kisah mistis, di mana cerita ini dialami oleh saudara Hamid, sebut saja Hamid dan kawan-kawan. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat kita semua saling mendoakan supaya kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi sobat-sobat yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan pernah menunda-nunda sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini berawal dari saudara Hamid waktu melakukan perjalanan dari Madiun ke kota Semarang, di mana Hamid dan kawan-kawannya ini, sebut saja Ridwan, Rani, dan Tiara, ini ke Semarang menghadiri pernikahan resepsi salah satu temannya waktu di SMA dulu di daerah Madiun, Jawa Timur. Dan kebetulan temannya Hamid yang mau melangsungkan pernikahan di Semarang itu, sebut saja Heni. Kebetulan Heni waktu SMA itu berada di Madiun. Orang tuanya bertugas di Madiun. Setelah orang tuanya dipindah tugas ke Semarang dan beli rumah di Semarang, otomatis Heni mengikuti jejak orang tuanya ke Semarang sampai Heni menikah. Dan pada waktu itu Hamid bersama ketiga temannya Ridwan, Rani, Tiara ini berangkat dari Madiun sekitar jam 1 siang, karena resepsi pernikahan Heni ini akan berlangsung nanti malam sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Dan setelah menghadiri pesta pernikahan Heni, mereka berempat ini sebenarnya cepat-cepat atau segera berpamitan karena nanti takutnya itu kemalaman. Tetapi Hamid itu tidak enak hati sama Heni, dan Hamid ini usul kepada teman-temannya, kita berpamitan, nanti kalau sudah selesai acara resepsi kita nggak enak hati sama Heni. Akhirnya mereka berempat sepakat berpamitan nanti setelah selesai acara. Dan ternyata selesai acara resepsi itu sekitar jam 10 malam. Begitu mereka berempat ini berpamitan kepada Heni dan keluarganya, mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Madiun. Tetapi sesampai di daerah Mbawen, sebelum Salatiga kalau dari arah Semarang, itu Hamid itu merasakan ngantuk karena capek seharian membawa mobil, karena mereka berempat yang bisa membawa mobil itu cuma Hamid sendiri. Karena Ridwan ini juga kasihan sama Hamid, kecapean dari tadi siang itu sudah membawa mobil ke Semarang dan kembali lagi ke arah Madiun juga
yang membawa itu Hamid. Akhirnya berempat ini sepakat untuk mencari penginapan, dan Tiara ini usul, ya sudah, nanti kalau sudah sampai di daerah Salatiga kita mencari penginapan yang sederhana saja. Setelah memasuki daerah Salatiga, mereka berempat ini mencari hotel yang sekiranya itu cuma hotel melati saja, karena hanya untuk menginap semalam. Itu pun rencana Ridwan itu sekitar subuh nanti melanjutkan perjalanan ke Madiun lagi. Begitu mereka berempat mutar-mutar Salatiga mencari hotel, ternyata hotel yang sekelas hotel melati itu rata-rata penuh. Dan di waktu melanjutkan mencari hotel lagi, Hamid ini bilang kepada Ridwan, sepertinya di depan itu seperti hotel itu, kita berhenti sebentar. Hamid pun mengiyakan kata-kata Ridwan. Begitu sampai di depan bangunan hotel itu, Tiara dan Rani ini tidak mau kalau tidur di situ. Sepertinya hotel itu tidak berpenghuni. Dan akhirnya Hamid dan Ridwan pun mengikuti kata-kata Rani dan Tiara untuk mencari hotel lain lagi. Akhirnya mereka cabut dari depan hotel itu, muter lagi. Setelah setengah jam kemudian, Hamid ini heran, kenapa kita muter di sini lagi? Kita sampai di depan hotel ini lagi. Karena hari semakin malam waktu itu, Hamid ini mendesak Ridwan supaya memutuskan untuk menginap di hotel itu saja, karena Hamid ini sudah capek, sudah mengantuk. Dan Ridwan akhirnya bilang kepada Rani dan Tiara, kalau malam hari ini kita sepakat kita tidur di hotel itu aja. Dan kebetulan hotel melati yang mereka sepakati untuk menginap ini, di halaman hotel itu ada pohon mangga besar. Dan akhirnya mereka berempat ini turun dari mobil dan menuju lobi. Mereka itu cuma melihat satu orang di dalam lobi tersebut. Dan yang mereka lihat ini perempuan sekitar umur 40 tahunan. Sewaktu Ridwan ini mendekati perempuan itu, menanyakan tentang kamar hotel tersebut, Ridwan ini melihat di samping perempuan berdiri itu yang diajak bicara Ridwan ini, itu ada perempuan yang sudah sepuh duduk di kursi roda, dan duduknya itu membelakangi mereka berdua ini. Dan Ridwan itu akhirnya menanyakan tentang kamar yang berada di hotel ini, dan perempuan itu menjawab kalau hotel ini sudah penuh, tinggal satu kamar. Padahal mereka berempat ini membutuhkan 2 kamar. Dan perempuan yang menjaga hotel itu mengatakan, kalau mereka butuh 2 kamar, nanti masih ada satu lagi, tapi kamarnya itu besar, yang berada di ujung belakang. Dan Ridwan pun tidak mempermasalahkan. Akhirnya penjaga hotel itu mengantarkan mereka berempat ke kamar. Setelah sampai di kamar pertama yang ditunjukkan itu kamar yang tidak begitu luas, tapi ada tempat tidurnya 2, tapi tempat tidur single. Dan akhirnya Ridwan ini memutuskan kalau yang kamar ini akan dipakai Hamid dan Ridwan. Setelah itu
penjaga hotel ini mengantarkan Rani dan Tiara, tetapi Hamid dan Ridwan ini masih mengikuti mereka berdua ke salah satu kamar yang mau ditunjukkan penjaga itu. Karena kamar yang satunya itu berada di ujung belakang, mereka itu melewati beberapa kamar. Tapi Rani dan Tiara ini melihat kalau kamar yang dilewati mereka itu sepertinya juga kosong. Tapi kenapa penjaga bilang kalau hotel ini penuh? Sesampainya di kamar belakang, ternyata kamar itu besar. Dan tempat tidurnya pun juga besar-besar, ada 2. Tapi anehnya, salah satu tempat tidur itu yang berada di kamar besar itu tempat tidurnya itu model kuno. Tidak spring bed. Kalau yang satunya spring bed, yang satunya itu model kuno. Rani ini berbisik-bisik kepada Tiara. Kalau Rani ini sebenarnya takut. Tapi Tiara ini menenangkan Rani supaya tidak takut. Karena kan toh nanti kita tidur berdua di dalam kamar ini. Akhirnya Rani ini mengikuti kata-kata Tiara. Dan setelah penjaga hotel itu meninggalkan kamar tersebut, Rani dan Tiara ini bilang kepada Ridwan, bagaimana kalau kita berempat ini mengambil satu kamar saja yang besar ini. Tapi Hamid, Ridwan ini tidak mau. Akhirnya Rani dan Tiara ini terpaksa tidur di kamar yang besar itu. Setelah Rani Tiara ini masuk ke dalam kamar, akhirnya Ridwan dan Hamid ini menuju kamar yang pertama tadi, yang lumayan kecil, yang agak kecil tadi. Dan sesampainya di kamar, Hamid dan Ridwan ini saling bisik-bisik. Sepertinya hotel ini aneh. Penjaganya tadi bilang kalau sudah penuh. Tapi perasaanku ini sepertinya tidak ada penghuninya karena sepi sekali. Dan Ridwan pun akhirnya, alah sudah, yang penting kita malam ini bisa tidur, bisa istirahat. Setelah setengah jam kemudian, Rani ini bilang kepada Tiara kalau Rani ini haus. Dan Tiara menjawab, ya sudah, kalau haus kamu bilang saja kepada penjaga hotel tadi supaya dibikinkan minum. Tapi Rani ini bilang kepada Tiara kalau Rani ini takut ke depan sendiri menemui penjaga itu. Dan Tiara juga menjawab, kamu ke kamarnya Ridwan saja, nanti biar diantar Ridwan, atau Ridwan yang bilang kepada penjaga hotel tadi. Akhirnya Rani ini memberanikan diri menemui Ridwan. Begitu meninggalkan kamarnya, Rani ini menuju ke kamarnya Ridwan itu melewati sekitar 2 atau 3 kamar. Dan Rani ini sebenarnya takut karena di lorong hotel itu lampunya itu tidak begitu terang. Begitu Rani ini melewati 3 kamar itu, kamar yang paling tengah itu ternyata jendela itu terbuka. Padahal seingat Rani waktu mau masuk tadi, semua jendela kamar itu tertutup semua. Dan begitu sampai di depan jendela yang terbuka tadi,
Rani ini melirik ke arah jendela itu. Sepertinya di dalam kamar tersebut ada orang duduk di atas kursi roda. Dan sepertinya Rani ini teringat akan seseorang. Waktu tadi di lobi itu juga ada orang perempuan yang sudah tua. Itu duduk di samping penjaga hotel tadi. Dan di waktu Rani ini melirik ke jendela yang terbuka itu, sepertinya perempuan itu duduknya itu membelakangi jendela. Dan Rani bergegas setengah berlari menuju kamarnya Hamid dan Ridwan. Sesampainya di kamarnya Hamid dan Ridwan, Rani ini bilang kalau Rani ini haus, minta tolong kepada Ridwan atau Hamid untuk membelikan air minum. Dan pada waktu itu Hamid ini sudah tertidur karena mungkin kecapean. Karena Ridwan ini kasihan kepada Rani. Akhirnya Rani ini diantar Ridwan ke lobi. Sesampainya di lobi, menemui mbak-mbak yang tadi berjaga di hotel itu, minta tolong supaya dibikinkan teh panas. Tetapi mbak-mbak itu bilang kalau di hotel ini sudah tidak melayani makan ataupun minum. Kalaupun membutuhkan makan atau minum, itu harus keluar dari hotel, membeli di luar hotel. Dan akhirnya Rani ini diantarkan Ridwan ke kamarnya lagi. Setelah sampai di kamarnya, Ridwan ini bilang kepada Rani, tunggu sebentar. Ridwan ini mau keluar hotel mencari air minum yang dibutuhkan Rani. Dan pada waktu itu sudah larut malam, tapi Ridwan ini kasihan kepada Rani. Dan benar juga, akhirnya Ridwan ini keluar dari hotel tersebut untuk membeli air minum. Sewaktu Rani ini menunggu Ridwan beli air minum, Rani ini tidur-tiduran di tempat tidur yang modelnya itu model lama. Karena yang model spring bed itu sudah ditempati Tiara. Tiara sepertinya sudah tertidur juga. Begitu Rani ini membaringkan badan di tempat tidur, sekitar 5-10 menit, tempat tidur yang ditempati Rani ini sepertinya itu ada yang menarik, gerak. Rani ini otomatis terkejut. Dikiranya itu dikerjain sama Tiara. Begitu Rani menoleh ke arah Tiara, Tiara itu masih tertidur. Dan segera Rani itu turun dari tempat tidur, membangunkan Tiara. Rani ini bilang kepada Tiara, baru saja kalau tempat tidurnya itu seperti ada yang menarik. Dan Tiara bilang kepada Rani, ya sudah, kamu tidur di sini, satu tempat tidur bersama aku. Tapi Rani ini masih takut, gak mau. Maunya Reni ini bergabung satu kamar dengan temannya ini, Hamid dan Ridwan ini. Tapi Tiara ini tidak mau, karena Tiara sendiri juga sudah mengantuk. Di waktu Rani ini menunggu Ridwan, di mana Ridwan itu yang tadi mencari air minum, Tiara ini sudah tertidur lagi.
Dan Rani ini semakin takut. Kenapa dengan Tiara? Sesaat kemudian, pintu kamarnya Rani dan Tiara ini ada yang mengetuk. Di dalam pikiran Rani, itu pasti Ridwan sudah datang. Dan Rani pun bergegas membuka pintu. Begitu membuka pintu, di luar kamar itu tidak ada siapa-siapa. Dan sewaktu Rani ini menoleh ke arah lorong, di mana lorong itu adalah yang tadinya itu ada 3 kamar dilewati Rani tadi. Samar-samar itu Rani melihat tangan keluar dari jendela yang terbuka tadi. Itu seperti ngawe-ngawe Reni gini, atau melambe-lambekan tangannya kepada Reni. Dan Reni segera menutup pintu dan membangunkan Tiara lagi. Tapi Tiara ini sulit untuk dibangunkan. Di lain tempat, Ridwan ini berjalan dari hotel itu, menyusuri jalan mencari toko atau warung kecil yang buka di malam hari untuk membeli air minum. Dan begitu Ridwan ini menemukan penjual rokok di malam hari, dan di situ Ridwan ini membeli air mineral. Sewaktu Ridwan ini membeli air mineral, penjaga warung tersebut bertanya kepada Ridwan, "Loh Mas, sampean sepertinya bukan orang sini ya Mas?" Ridwan pun menjawab, "Iya Pak, saya dari Madiun. Saya menginap di salah satu hotel sini Pak. Ini kebetulan teman saya haus, minta tolong kepada saya untuk membelikan air minum Pak. Dan bapak-bapak tadi juga tanya kepada Ridwan, emangnya Mas ini menginap di mana Mas?" Ridwan pun menunjukkan, "Di sana loh Pak, di hotel itu Pak. Saya dan teman-teman menginap di situ." "Maksudnya hotel yang mana Mas?" "Itu Pak, yang di depan hotel, di halaman hotel itu ada pohon besar, pohon mangga itu loh Pak." Dan bapak-bapak ini sepertinya terkejut dan diam. Sesaat kemudian bapak-bapak ini bilang kepada Ridwan, "Bener Mas, sampean menginap di situ?" Dan Ridwan juga, "Iya Pak, bener. Emangnya ada apa Pak?" Dan bapak-bapak ini menjelaskan, "Mas, kalau hotel itu sudah puluhan tahun sudah tidak dipakai Mas. Itu sudah mangkrak Mas. Cuma kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalau siang itu ada yang membersihkan. Tapi itu sudah tidak beroperasi Mas, itu sudah lama sekali." Sontak saja Ridwan ini terkejut. Bagaimana dengan teman-temannya yang di dalam? Dan Ridwan ini bertanya kepada bapak-bapak itu, kalau tadi itu Ridwan itu juga ketemu sama penjaganya, mbak-mbak sekitar umur 40-an tahun. Dan Ridwan ini juga menceritakan kalau di dalam lobi itu selain mbak-mbak itu ada orang yang sudah sepuh, dan itu perempuan duduk di atas kursi roda. Dan bapak-bapak ini sepertinya itu sudah tidak kaget lagi dan menyarankan Ridwan supaya teman-temannya itu untuk keluar dari bangunan itu. Begitu bapak-bapak ini menyarankan Ridwan, bilang kepada Ridwan begitu, Ridwan ini takut, tidak berani. Dan Ridwan ini minta tolong kepada
bapak-bapak ini supaya menemani Ridwan untuk masuk ke dalam hotel itu, untuk menemui teman-temannya, diajak keluar dari hotel itu. Tapi bapak-bapak ini tidak mau karena tidak ada yang menjaga warungnya. Dan terpaksa Ridwan ini akhirnya kembali ke hotel itu sendirian. Dan setelah sampai di dalam hotel itu, Ridwan ini sebenarnya sudah takutnya itu luar biasa, sampai keringatnya itu keluar semua. Begitu Ridwan ini sampai di lobi hotel, Ridwan ini tidak menemukan penjaga itu. Dan Ridwan segera bergegas menuju kamarnya Hamid. Dan di situ, begitu membuka pintu kamarnya Hamid, di dalam kamar mandi, kamar tersebut, sepertinya air kran itu nyala, kemericik air kran itu. Dan Ridwan kaget. Jangan-jangan apa ada orangnya selain Hamid? Ridwan pun segera membangunkan Hamid. Begitu Hamid ini terbangun, Ridwan ini menjelaskan, kalau malam hari ini kita harus keluar dari hotel ini. Dan Hamid pun juga bingung, kenapa harus malam ini? Dan Ridwan ini berkata kepada Hamid, sudah, nanti aku jelaskan kalau sudah keluar dari sini. Dan Ridwan ini juga bertanya kepada Hamid, apakah kamu membuka keran kamar mandi? Hamid menjawab, tidak, aku dari tadi tertidur. Begitu Ridwan ini bertanya tentang keran kamar mandi kepada Hamid, tiba-tiba keran di kamar mandi itu sudah tidak mengalirkan air lagi, sudah tidak berbunyi kemericik lagi. Akhirnya Ridwan ini menarik tangan Hamid untuk menuju ke kamar yang ditempati Rani dan Tiara. Sebelum sampai di kamarnya Rani dan Tiara, Hamid dan Ridwan ini melewati 3 kamar. Di antara 3 kamar itu, yang paling tengah itu, jendelanya itu terbuka. Begitu Ridwan dan Hamid ini pas melewati di depan kamar tersebut, jendela itu menutup, jedar. Dan Ridwan pun akhirnya ketakutan, lari ke kamarnya Tiara dan Rani. Setelah Hamid dan Ridwan itu sampai di kamarnya Rani, Ridwan ini langsung gedor-gedor pintu kamarnya Rani. Dan Rani waktu itu juga belum tidur sebenarnya. Di waktu Ridwan ini menggedor-gedor pintu kamar, Rani ini tidak mau atau takut. Rani ini ketakutan kalau membuka pintu kamar. Karena tadi waktu Rani ini membuka, itu tidak ada siapa-siapa. Begitu Ridwan ini memanggil Rani, Rani, Tiara, bukai pintu. Itu Rani baru beranjak dari tempat tidurnya Tiara ini. Dan Rani bergegas membuka pintu. Dan Hamid Ridwan ini langsung masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, Ridwan ini mengajak Rani supaya keluar dari bangunan ini. Dan Tiara ini segera dibangunkan sama Ridwan. Begitu Tiara ini terbangun, Tiara ini tidak tahu apa yang terjadi. Dan Tiara ini tanya kepada Ridwan, ada apa ini? Dan Ridwan itu menjawab,
Nanti aku jelaskan kalau sudah keluar dari bangunan ini. Dan Tiara ini semakin ketakutan. Ada apa ini sebenarnya? Akan tetapi Rani ini sudah paham kalau ada sesuatu yang disembunyikan Ridwan. Dan akhirnya Rani ini menarik tangan Tiara. Pokoknya sekarang kita harus keluar dari hotel ini. Akhirnya Hamid, Ridwan, Rani, Tiara ini keluar dari kamar yang berada di ujung belakang itu. Begitu melewati 3 kamar itu lagi, pintu jendela yang tadinya menutup sendiri itu sudah terbuka lagi. Dan di situ Ridwan ini bilang kepada teman-temannya untuk berdoa dan berzikir karena tempat ini tidak beres. Dan Ridwan ini juga bilang kepada teman-temannya tidak usah melihat ke arah jendela yang terbuka. Begitu berempat ini sampai di depan kamar yang jendelanya terbuka ini, Tiara ini penasaran kenapa dengan kamar ini. Akhirnya Tiara ini memberanikan diri menatap ke arah jendela yang terbuka itu. Dan ternyata Tiara ini melihat di dalam kamar itu ada sosok perempuan tua duduk di atas kursi roda dan rambutnya itu terure ke depan. Dan perempuan tua itu duduknya menghadap ke arah jendela. Sontak saja Tiara ini berteriak ketakutan. Dan akhirnya berempat ini lari ke arah lobi. Setelah sampai di arah lobi hotel itu, di situ sudah tidak ada siapa-siapa. Penjaga itu juga tidak ada. Akhirnya mereka berempat berebut masuk ke dalam mobil. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Hamid ini langsung cepat-cepat menyalakan mobil. Begitu mobil itu sudah menyala, Hamid ini buru-buru membawa mobil ini keluar dari bangunan tersebut. Sesampai di jalan raya, mereka itu masih dalam keadaan ketakutan. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat itu sampai di daerah Solo. Setelah sampai di daerah Solo, akhirnya mereka berempat ini sepakat untuk mencari penginapan lagi, hanya sekedar untuk istirahat, terutama Hamid, karena Hamid ini masih ngantuk dan kecapean. Dan mereka berempat ini takut nanti kalau terjadi apa-apa di jalan kalau Hamid ini masih ngantuk. Inilah sekelumit kisah misteri yang dialami Hamid dan teman-temannya. Mudah-mudahan cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.